Lanjut ya. Bunda, ini sudah kesekian kalinya Beb sampaikan bahwa kita tuh kemarin belajar tentang proses bagaimana agama Islam terbentuk ya. Proses itu dimulai semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Masa yang pertama di masa Nabi Muhammad. Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad juga berproses, mulai Iqra, wahyu yang pertama, sampai nanti wahyu terakhir Al-Yawma Akmaltu Lakum. Proses 13 tahun di Mekah proses, kemudian 8 tahun di Madinah juga proses. Jadi proses di zaman Nabi Muhammad berproses, bukan tiba-tiba langsung sempurna, tapi berproses. Kemudian masa yang kedua masa Al-Khulafa'ur Rasyidin. Khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar, khalifah ketiga Utsman, khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, juga berproses. Kemudian periode berikutnya setelah periode Rasulullah, periode Khulafaur Rasyidin, periode ketiga imam 4 madhab. Yang pertama adalah madhab Hanafi tahun 80-an Hijriah, dengan disebut sebagai Madrasah Ahlur Ra'yi. Sudah tercatat itu? Sudah ya? Madhab Hanafi itu Madrasah Ahlur Ra'yi, artinya madrasah orang-orang yang logis, orang-orang yang kontekstualis. Dan ini berhadap-hadapan dengan Madrasah Ahlul Hadis, itu madhab yang kedua, madhab Maliki 130 Hijriah, madhab Maliki tahun 130-an Hijriah. Madrasahnya Madrasah Ahlul Hadis, mereka yang berpegang teguh dengan hadis, dengan teks. Jadi memang berhadap-hadapan ya, Madrasah Ahlul Ra'yi yang kontekstual, Madrasah Ahlul Hadis yang tekstualis. Memang ini dua kubu yang berhadap-hadapan. Jadi ada Unmu, ada Wisma. Kira-kira begitu ya. Jadi berhadap-hadapan. Ya, jadi dari dulu sudah berhadap-hadapan itu. Madrasah Ahlul Ra'yi yang logis dan Madrasah Ahlul Hadis yang tekstualis, gitu ya. Madhab pertama Hanafi, Madrasah Ahlul Ra'yi, kontekstualis dan logis. Madhab kedua madhab Maliki yang Madrasah Ahlul Hadis yang tekstualis. Kemudian muncul madhab yang ketiga, yaitu madhab Syafi'i tahun 150-an Hijriah. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Kemudian beliau belajar di Madrasah Ahlul Hadis, belajar kepada Imam Malik, madhab Maliki, belajar hadis dari Imam Malik. Kemudian dari Madrasah Ahlul Hadis beliau melanjutkan belajarnya ke Irak, ke Madrasah Ahlul Ra'yi. Madrasahnya orang-orang yang logis dan kontekstualis. Yang tekstualis dan kontekstualis ini semuanya dipelajari, didalami oleh Al-Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Syafi'i pergi ke Yaman, Madrasah Ahlul Iman wal Hikmah. Iki luwih dhuwur meneh. Kenapa? Al-Iman urusannya bukan di sini, tetapi di sini. Kalau Madrasah Ahlul Ra'yi logis, urusannya adalah akal pikiran dan kecerdasan. Madrasah Ahlul Hadis teks Al-Quran dan teks hadis juga hafalan. Tetapi Madrasah Ahlul Iman, Ahlul Hikmah adalah madrasahnya Ahlul Yaman, orang-orang Yaman, karena urusannya adalah iman dan hikmah dan kebijaksanaan. Nah, sudah pertama di Madinah, kemudian ke Irak, kemudian ke Yaman. Setelah itu kembali lagi ke Irak, kembali lagi dulu ke Irak. Ketika di Irak untuk kedua kalinya ini, Al-Imam Syafi'i mengenalkan madhabnya. Kenapa berani mengenalkan madhabnya? Ya, karena beliau sudah belajar di beberapa tempat, maka beliau punya racikan baru, kira-kira begitu ya, punya resep baru untuk menyajikan, ini loh madhab saya, madhab Syafi'i. Itu di Irak. Madhab beliau yang pertama kali diperkenalkan di Irak. Kemudian setelah di Irak, beliau pindah ke Mesir. Ketika di Mesir,
bertemu dengan hal-hal baru, bertemu dengan ilmu-ilmu baru, bertemu dengan riwayat hadis yang baru, maka beliau mengenalkan mazhab beliau yang kedua, revisi dari mazhab beliau di Irak, facelift. Facelift ya. Facelift, ada hal-hal baru yang beliau munculkan di Mesir. Ini mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Beliau mix and match, jadi mengumpulkan, memadukan dari berbagai sumber yang banyak. Kalau yang mazhab pertama Hanafi kontekstual, mazhab yang kedua Maliki tekstual, mazhab Syafi'i mix and match, campuran ya, campuran. Mazhab kontekstual, mazhab Hanafi yang kontekstual itu mono, tapi ya ojo mono. Mazhab kedua Maliki yang tekstual, pokoke kudu mono. Mazhab yang ketiga Syafi'i yang mix and match itu otak adik gaduk, otak adik gaduk. Ya sudah adik kalau gaduk boleh, sudah adik kalau gaduk boleh. Kemudian mazhab yang keempat muncul mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali tahun 180-an Hijriah. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad Hambali itu belajar dari Imam Syafi'i. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal itu hadir di majelisnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal punya mazhab Hambali dengan metode purifikasi, pemurnian, memurnikan seluruh ajaran agama, dimurnikan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis. Baik, sampai situ jelas Bunda ya? Jelas sekali. Kalau kita hidup di zaman sekarang, kira-kira kita mazhabnya apa ya? Ibu nggak ada yang purifikasi, Ibu nggak ada pengikut memurnikan ajaran Aba kepada Quran, kepada hadis? Enggak. Saya enggak. Enggak pengen nyoba. Ini petanya begitu. Kenapa sih peta itu akan berpengaruh dengan hal-hal lainnya? Baik, lebih lanjut. Masuk ke materi baru atau penguatan lagi. Penguatan. Oke, tak coba ya, tak tambah penguatan sedikit, atau nanti tak tambah lagi dengan materi baru. Alon-alon asal kon. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacanya apa, Bu? Kok tahu? Hafal. Karena bentuknya ini hafal. Walaupun tidak ada harokatnya, walaupun tidak ada titiknya, hafal. Bentuknya begini berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Contoh Bunda ya, mazhab yang pertama apa jadi? Hanafi ya. Mazhab kedua Bu? Maliki. Mazhab ketiga Bu? Syafi'i. Mazhab keempat Bu? Hambali. Ini penguatan. Saya sampaikan penguatan lagi Bu. Imam Hanafi tentu sumber mazhabnya. Mazhab Hanafi berarti tata cara ibadah yang diajarkan oleh Imam Hanafi. Versi Imam Hanafi ya, sumbernya Quran, sumbernya hadis, kemudian sumbernya juga ijma, sumbernya juga qiyas, gitu ya. Sama Imam Maliki juga begitu, sumbernya Quran, sumbernya hadis, sumbernya ijma, sumbernya qiyas. Imam Syafi'i juga begitu. Mazhab beliau berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma, berdasarkan qiyas. Kemudian mazhab Hambali juga berdasar Quran, berdasar hadis, berdasarkan ijma, berdasarkan qiyas. Ini sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam, amal ibadah yang kita lakukan,
Sumbernya adalah dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas. 4 madhab ya sumbernya dari 4 ini: Quran, hadis, ijma', qiyas. Qurannya sama, hadisnya ya sama dan tidak sama. Imam Hanafi mengumpulkan hadis yang dia dapatkan di negeri Irak. Imam Malik mengumpulkan hadis yang beliau dapati di Madinah. Imam Syafi'i mengumpulkan hadis yang beliau dapati di mana? Yo di Irak, yo di Madinah, yo di Yaman, yo di Irak, yo di Mesir. Maka hadis Imam Syafi'i jauh lebih banyak. Imam Hambali mengumpulkan hadis di mana? Yang beliau dapati di Irak. Gitu ya. Maka Imam Hanafi menulis kitab hadis namanya Musnad Hanafi, Musnad Imam Abu Hanifah. Imam Malik juga menulis kitab hadisnya namanya Musnad Al-Imam Malik atau Al-Muwatta. Imam Syafi'i juga menulis kitab hadis beliau sendiri yaitu Musnad Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal juga menulis kitab hadis sendiri namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Masing-masing punya kitab hadis sendiri. Oke, jelas? 80 Hijriah, 130 Hijriah, 150 Hijriah, 180 Hijriah. Bukhari lahir 210 Hijriah. Sebelum ada kitab Sahih Bukhari, kemudian ada kitab Sahih Muslim, kemudian Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i. Sebelum ada kitab hadis itu, masing-masing sudah punya kitab hadis sendiri-sendiri. Maka Imam Hanafi punya murid, punya pengikut. Imam Malik punya murid, punya pengikut. Imam Syafi'i punya murid, punya pengikut. Imam Hambali punya murid, punya pengikut. Kemudian madhabnya sudah diamalkan oleh seluruh umat Islam, dan itu sebelum Imam Bukhari lahir. Orang sudah kunutan yang bermadhab Syafi'i itu sudah kunut kalau subuh, dan itu jauh sebelum Imam Bukhari lahir. Jadi kalau mencari dalil, mana dalil madhab Syafi'i, silahkan cari di Bukhari, Muslim boleh, di At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain boleh cari dalil di situ, cari hadis di situ. Tapi kalau tidak ketemu, bagaimana? Ya cari kitab yang jauh lebih senior dari kitab Bukhari Muslim. Caranya begitu. Jadi kalau tidak ketemu bukan berarti kita harus ngawur di Syafi'i. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Kenapa? Karena punya kitab hadis sendiri. Jadi Imam Syafi'i bukan merujuk kepada Bukhari Muslim, bukan merujuk kepada Tirmidzi, An-Nasa'i dan selanjutnya. Tidak, mereka tidak merujuk kepada kitab-kitab hadis tersebut. Kenapa? Masing-masing sudah punya kitab hadis sendiri-sendiri yang mereka belajar dan mereka tulis dan mereka kumpulkan dan mereka hafalkan sendiri-sendiri. Sampai di sini bisa dipahami? Bu, jangan amaliyah madhab, amal ibadah kita yang sudah kita amalkan turun-temurun dari generasi ke generasi, dan itu sudah sesuai dengan madhab, kemudian dihukumi dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa? Karena memang tidak dari Sahih Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Itu sama ceritanya ketika kita punya UUD 45. Belajar UUD 45. Jujur ya. Belajar UUD 45. Pasal-pasal itu loh. Pasal 1, pasal 2, pasal 30, pasal 29. Pasal berapa itu yang tentang kebebasan beragama itu? Pasal 29 ayat 1 atau 2? Ibu belajar baca Jawa keketan. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1, negara menjamin kebebasan beragama ya. Saya nanti gini-gini loh, Pancasialis.
UUD 45 itu tahun 45 gitu kan. Kemudian kita mencari peraturan pemerintah Kota Malang, kok di Pemkot, undang-undang Pemkot, ya, peraturan wali kota kok nggak ada ya kebebasan beragama. Ya Anda keliru nyarinya di UUD 45, bukan peraturan wali kota. Wali kota baru aja 2000 sekarang, itu tahun 45 sudah ada dulu. Jadi jangan salah menempatkan gitu ya. Ini Habib sampaikan apa? Jangan salah menempatkan. Jadi madhab nggak bisa diutak-atik ya. Madhab itu tidak bisa dilemahkan, tidak bisa disalahkan, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa disalahkan, tidak bisa didhaifkan dengan ahadits yang ada di Sahih Bukhari Muslim dan yang terus di bawahnya. Kenapa? Jauh generasinya dan madhab ini menggunakan kitab hadits sendiri-sendiri. Sampai di sini jelas? Oke, Bunda, kemudian ada namanya ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan. Jadi mereka para imam mazhab itu jelas sumbernya Al-Qur'an, sumbernya hadis yang masing-masing punya kitab hadis. Kemudian sumber berikutnya adalah ijma. Ijma artinya kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para ulama di waktu di zaman tertentu. Contoh ijma itu apa, Bib? Contoh ijma adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab memerintahkan sahabat dan tabi'in untuk sholat tarawih 20 rakaat secara berjamaah. Tarawih itu nggak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran, nggak ada perintah tarawih dalam Al-Quran. Juga tidak ada perintah tarawih dalam hadis. Yang ada adalah riwayat tentang sholat malam qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibnu Abbas menceritakan 13 rakaat. Ibnu Abbas 13 rakaat menyatakan. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan 8 rakaat. Ada riwayat bahwa Rasulullah keluar dari rumahnya ketika malam-malam Ramadan. Iya, cuma 3 hari saja. 3 hari tok. Setelah itu Rasulullah tinggalkan masjid, berada di rumahnya sepanjang malam, sepanjang tahun. Jadi kalau merujuk pada Quran dan hadis, nggak ada secara detail, secara spesifik langsung Rasulullah tarawih, nggak ada. Tapi kronologinya adalah ketika umat Islam bertambah banyak, Masjid Nabawi juga mulai penuh, tetapi sendiri-sendiri. Dia sholat sendiri, ada tadarus sendiri, ada i'tikaf sendiri, ada yang bareng-bareng tadarus, ada bareng-bareng sholat. Umar bin Khattab perintahkan ma'ahsan an ajma'hum ala qari'in wahid. Alangkah baiknya saya perintahkan mereka sholat berjamaah bersama dengan seorang imam yang bacakan Quran. Maka Umar perintahkan. Jumlahnya berapa? 20. Dari mana 20? 8 ditambah 13. 8 tambah 13 berapa, Bu? 21. 20 tarawih 1 witir. Jadi 8 dan 13 itu, Bu, mengamalkan hadis Aisyah yang meriwayatkan 8 dan mengamalkan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan 13. Dua hadis itu digabungkan. Daripada ribut 8 atau 13, kabeh diamalkan 8 tambah 13 21 atau 20. Ini menjadi ijma, keputusan Umar bin Khattab disepakati para sahabat di zaman tersebut, diamalkan seluruh umat Islam semenjak zaman Khulafaur Rasyidin. Dan setelah zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Imam 4 mazhab, semua juga 20 rakaat. Sampai hari ini pun masjid-masjid 20 rakaat kalau tarawih. Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau tarawih juga 20 rakaat. Tidak ada yang sholat 8. Yang sholat 8 artinya dia keluar dari ijma. Ibu keluar dari ijma apa enggak? Enggak. Masuk. Beb, yang 8 itu ada hadisnya Aisyah. Dia ada hadis Aisyah, tapi tidak di masjid berjamaah, di rumah. Dan 8 rakaat itu di rumah Rasulullah lakukan bukan pada bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun. Ramadan 8 rakaat,
nanti bulan Syawal ya tiap malam 8 rakaat, nanti bulan Dzulqa'dah ya tiap malam 8 rakaat, nanti bulan Dzulhijjah juga 8 rakaat sepanjang tahun, bukan Ramadan dong. Nah, kenapa di masjid itu jadi 8 tok kalau Ramadan? Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Ijma'nya adalah 20. Baik, ini peta sejarah dulu ya. Bu, kemudian ada kias. Apa kias itu? Kias itu analogi ya. Yang ada dalilnya dengan yang tidak ada dalilnya. Kalau ada kesamaan sifat dan sebab, maka hukumnya sama. Khamr, minuman keras. Innamal khamru wal maisiru wal ansal wal azlam. Khamr itu Allah haramkan. Apa khamr itu? Minuman keras yang dibuat dari fermentasi anggur atau fermentasi gandum. Nabi itu tidak makan tape. Sama Nabi nggak ada tape. Jadi ayat yang mengharamkan khamr yang diharamkan pada zaman Nabi Muhammad itu adalah minuman keras yang bahan dasarnya fermentasi dari kurma dan gandum. Kok nggak pakai tape? Orang tape bu, mau nancepin pohon di padang pasir. Jadi kalau ditanya khamr itu apa? Fermentasi minuman keras yang terbuat dari anggur dan gandum. Nah terus kalau terbuat dari tape bagaimana? Apakah jadi khamr? Apakah jadi khamr? Ini kalau ngomong madhab ya, madhab Hanafi dan madhab Syafi'i agak berbeda tentang kiasnya. Agak beda. Contoh bu ya kias. Kalau madhab Syafi'i mau terbuat dari apapun, selama dia memabukkan, mau dibuat dari tape, mau dibuat dari durian, mau itu terbuat dari pil, narkoba, pokok pada akhirnya memabukkan, menurut mazhab Syafi'i maka hukumnya sama dengan khamr. Sabu-sabu, ganja, suntikan, apalagi? Jadi segala macam itu yang sekarang ada, yang nggak ada dalilnya secara langsung, tapi kemudian dikiaskan, dianalogikan. Ini barangnya macam-macam, tetapi fungsinya sama dengan khamr, memabukkan, maka hukumnya sama. Menurut mazhab Syafi'i hukumnya sama haramnya. Tapi mohon maaf, mazhab Hanafi dia ada pembeda. Yang khamr dari gandum, khamr dari anggur itu haram. Tapi yang bahan dasarnya bukan khamr, bukan gandum, bukan anggur, tapi atau yang lain-lainnya, yang minum ragi, maka minuman-minuman itu levelnya tidak sampai haram tapi makruh. Enak ya kan? Makruh. Gandum itu apa? Ubi-ubian, tapi efeknya bisa memabukkan untuk orang yang nggak tahan dengan apa? Gandum itu bahan dasarnya apa? Gandum. Berarti ya tape, ubi tape. Bukan, Ubi ya, ubi. Tapi kalau nggak bisa prosesnya bikin efeknya jadi ya memabukkan. Dalam mazhab Hanafi yang haram itu khamr karena terbuat dari anggur dan gandum. Selain bahan dasarnya gandum, dalam mazhab Hanafi dia makruh. Maka mazhab Hanafi itu tersebar luas, diterima di negara-negara Balkan, Austria, Bosnia, Rusia. Kenapa? Di sana kalau minum khamr
untuk menghangatkan diri karena dingin. Rusia ini -5, -10. Kalau minum itu menghangatkan diri menurut Hanafi makruh saja selama tidak mabuk. Nah sampai mabuk haram. Madhab Hanafi. Ibu madhab Hanafi atau Syafi'i? Haram. Hanafi ini tersebar sampai ke negara-negara Balkan, ke Rusia dan lain sebagainya. Enak mereka, kenapa? Dingin-dingin masih boleh kok. Masih boleh kok. Minum khamr itu yang bukan gandum, yang bukan anggur loh ya. Untuk sekedar menghangatkan badannya di puncak musim ini. Kadek, apa? Oplosan. Hukumnya oplosan bagaimana? Meninggal deh. Oplosan. Autan, baygon. Nah, kok serem gitu, kopi macam-macam ya, kopi robusta, kopi arabica, kopi macam-macam kan, kopi David, autan. Baik. Oke, Quran, hadis, ijma, qiyas. Ibu sudah bisa dipahami? Kita punya contoh-contoh sedikit Bunda ya. Kita punya contoh-contoh sedikit. Kita punya contoh-contoh sedikit. Andai kata belajar semua, semakin mantap kita beragama. Akan mantap dan akan tergoyahkan dengan omongan-omongan baru. Boleh tak tambah sedikit lagi? Masih sanggup menerima? Biasa Imam Malik sama Imam Hanbal gimana? Masing-masing nanti punya metode sendiri-sendiri dalam melakukan qiyas. Ini yang saya contoh yang menjadi viral dan pembahasan antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Malik kayaknya nggak bahas tentang itu, kemungkinannya mungkin sama. Rata-rata lebih banyak yang mayoritas ya. Imam Ahmad bin Hanbal malah gak terlalu banyak pembahasan juga. Kenapa? Karena cenderung purifikasi. Jadi dialektika akademik dalam mazhab Hambali sangat minim. Tapi sangat itu untuk khamr tadi gimana pendapat? Jenengan kok terkait dengan khamr terus? Ada Ada minum jadi. Wes haram. Ini yang saya tahu adalah antara Syafi'i dengan. Karena kan yang purifikasi ya tekstual, apa yang tekstual itu kan dia akan terbentuk. Kalau khamr kan jelas dari anggur dan Gandum. Nah itu kan kalau tekstual kan nggak ada kan? Nggak ada. Bagi purifikasi dia akan kesulitan di sini. Maka bagaimana? Yang mau nggak mau ikut Syafi'i. Ketika akan ditanya fatwanya bagaimana, nggak ada kan? Maka ikut qiyas. Qiyas ini qiyasnya siapa? Qiyas al-Imam Syafi'i. Mohon maaf, nanti yang ke bawah ini selanjutnya ini yang banyak berperan adalah Imam Syafi'i, karena memang kemampuan teksnya bagus, kemampuan konteksnya juga bagus. Pengalaman. Oh, iya, yang lain akan kesulitan, benar kesulitan. Mereka akan kesulitan karena Imam Syafi'i yang jos, luar biasa. Contoh. Bu, hukum yang 5, tahu hukum yang 5? Hukum yang 5. Ahkamul khamsah, hukum yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh. Siapa profesor penemu ini? Di Quran ada nggak? Contoh, aqimus sholata wa atuz zakah. Perintah ya, perintah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Kemudian kutiba alaikumus shiyam. Kalimatnya kutiba, dituliskan. Kutiba itu kata baik tubuh itu menulis ya. Sebetulnya maknanya kata baik tubuh itu menulis. Dituliskan atas kalian puasa. Dituliskan. Tapi di bahasa Indonesia kemudian diwajibkan. Tapi kutiba itu makna aslinya dituliskan atas kalian puasa. Loh,
Kemudian wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat tadi mana kata-kata wajib? Ada kata-kata wajib? Nggak ada kata-kata wajib ya? Atau dari ini ada kata-kata sunnah? Nggak ada. Yang menemukan kalimat wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, penemu istilah ini adalah Imam Syafi'i. Yang lain melo-melo. Konsep itu yang menemukan Imam Syafi'i dan keliru itu namanya konsep usul fikih. Bu, jadi ada fikih, ada usul fikih. Panggil. Ini akan teknis sekali. Tapi jarang yang nerangin ini. Apalagi di TV-TV, nggak ada. Apalagi pil dacil, nggak ada. Wah, ini ruwet ini. Usul fikih namanya usul. Usul fikih ya dasar ilmu fikih. Bu, ini pencetusnya adalah Al-Imam Syafi'i. Ini pencetusnya adalah Imam Syafi'i. Kenapa beliau yang pada akhirnya belajar Quran, belajar hadis, belajar ijma, belajar qiyas, pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwa ada amal yang wajib dilakukan, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Imam Syafi'i menyimpulkannya bagaimana sih? Loh, itu semua kesimpulan itu setelah mempelajari seluruh Al-Quran bersama makna dan tafsirnya, mempelajari seluruh hadis dengan makna dan tafsirnya, kemudian disimpulkan kayaknya ada ya perintah-perintah tertentu, ada perintah-perintah dari Allah ataupun Rasulnya yang kalau ditinggalkan maka ada ancaman, gitu ya? Tapi ada perintah-perintah ya sekedar perintah saja, ada perintah-perintah tanpa ancaman kalau meninggalkan. Bu, ya apa Bu? Bisa dilanjut atau masih bingung? Ini kesimpulan Imam Syafi'i itu pada akhirnya menyimpulkan, kok ada perintah-perintah dari Allah, dari Rasul, ada perintah-perintah tertentu dari Allah dan Rasulnya, perintah yang sangat keras dianjurkan, dan kalau tidak nanti ada dosa, ada ancaman, ada begini, ada begitu. Tapi juga perintah-perintah yang sekedar perintah, kalau nggak ada lakukan juga nggak ada ancaman, nggak ada apa-apa. Maka beliau memetakan, berarti ini kudu dilakukan ya, perintah-perintah kalau nggak dilakukan karena ada ancamannya. Tapi ada perintah-perintah kalau nggak ada ancamannya. Kemudian ada hal-hal yang harus ditinggalkan, gitu ya. Ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Kenapa? Kalau dilakukan nanti ada ancaman dosa, ada ancaman siksa. Jadi kudu ditinggalkan. Tapi juga ada larangan-larangan yang ya dilarang saja, tapi nggak ada ancamannya. Bu, bagaimana? Ini bisa diterima? Bisa. Loh, ini penelitiannya Imam Syafi'i. Ini penelitian Imam Syafi'i yang meneliti beliau. Kemudian beliau, bahasa beliau ya, talabun jaziman. Ketika ada perintah-perintah yang harus dilaksanakan,
Kemudian ada perintah-perintah yang tidak harus dilakukan. Ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan, ada larangan yang tidak harus dilakukan. Ini konsep dasar bagaimana kalimat wajib, sunnah, mubah, makruh ini ditemukan oleh Imam Syafi'i. Oke. Agak pusing ya? Agak mumet. Diulang-ulang ya biar enggak. Saya pasti ulang-ulang. Alon-alon asal lakon. Oh, ini munculnya begini. Dan ini berproses, Bu. Ini berproses. Sampai di sini bisa ditanya, bisa dipahami? Ada tanya? Ada tanya? Oke. Mubah itu ketika sama, gitu ya. Sama. Artinya ya dilakukan ya nggak ada perintahnya, ditinggalkan juga nggak ada larangannya kan gitu kan. Ini sesuatu yang perintahnya nggak ada, larangannya nggak ada. Oh, ini penting, Bu. Perintahnya nggak ada, larangan juga nggak ada. Loh, ini akan jadi diskusi panjang, Bu. Ketika sakaremu. Oke, Bu, sampai di sini ya, sudah dipahami? Bu, nanti berkembang lagi. Aduh, kok kemana? Berkembang menjadi diskusi. Ketika konsep ini disampaikan oleh Imam Syafi'i, maka muridnya bertanya, maka kemudian madhab lain akan diskusi bertanya, ya apa kalau begini, ya apa kalau begitu. Jadi ada dialog keilmuan, diskusi ilmu itu boleh-boleh saja. Maka nggak usah tukaran kalau dialog. Kalau ketemu yang beda itu nggak usah tukaran. Kalau ada perbedaan itu jangan pernah merasa paling benar. Ojo. Karena konsep Imam Syafi'i dan para imam mazhab terdahulu mereka itu, saya yakin bahwa ini kebenaran, tapi bisa jadi mereka juga punya kebenaran. Mereka juga bisa salah, tapi bisa jadi yang saya pahami ini juga salah. Jadi Imam Syafi'i ketika berdialog dengan para imam, dengan mazhab-mazhab yang lain, sebab itulah maka berkembang dan semakin baik. Ini kan nanti ada diskusi selanjutnya. Diskusi selanjutnya bagaimana? Ini lanjutan diskusi berikutnya. Ini konsep yang diperkenalkan Imam Syafi'i. Kemudian nanti ada diskusi-diskusi omongan, surat menyurat, diskusi-diskusi antara Imam Syafi'i dengan penguasa, diskusi Imam Syafi'i dengan para ulama yang lainnya. Kemudian ini menjadi sempurna. Jadi proses ya. Oke, Bunda, wajib itu pada akhirnya disimpulkan bahwa wajib itu kalau dilakukan pahala, dilakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dosa. Kesimpulan akhirnya begitu. Sunnah dilakukan pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Makruh dilakukan gak apa-apa, gitu ya. Ditinggalkan pahala. Kalau niatnya taat, yang pahala butuh niat. Ditinggalkan, dilakukan gak apa-apa, tapi ditinggalkan dapat pahala kalau niat. Kalau niat, saya niat meninggalkan supaya taat kepada Allah dan Rasulnya, berpahala dia. Kenapa ditinggalkan? Wah, ketepaan gak duit. Gak pahala dia. Yang haram dilakukan dosa, ditinggalkan
Meninggalkan baik. Lah yang ini mubah? Ya nggak apa-apa, sama aja. Nggak apa-apa, sama aja. Oke, ini nanti akan berlanjut pada diskusi berikutnya lagi, Bu. Ini kesimpulan pertama dari diskusi. Nanti ada diskusi menghasilkan hal yang baru. Boleh ditulis di sini. Gak apa-apa, silakan. Oh, ini haram, dilakukan dosa ya. Lah ya, lah cukup ini kemarin. Nanti ada diskusi-diskusi selanjutnya. Ya memang terus itu ilmu itu terus berkembang. Kesimpulan ini nggak selesai karena ada pertanyaan gitu. Karena ada pertanyaan. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, yang mubah dulu lah, yang mubah. Yang mubah itu nggak ada perintah, nggak ada larangan. Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Ini yang kemudian Imam Syafi'i menyatakan sebagai al-aslu fil asya, hukum asal. Hukum asal. Hukum asal. Segala sesuatu itu asalnya mubah, boleh. Enggak ada perintah Allah, enggak ada larangan dari Rasulullah. Hukum asal itu mubah, boleh. Bingung? Oke, Bu. Ini apa, Bu? Pisang goreng. Di situ ada? Di situ? Di situ ada ini apa namanya, Bu? Tempe bubuk. Tempe mendoan. Mendoan. Oke, Bu. Ibu tahu mendoan? Tahu mendoan? Tempe ditepungin. Kalau orang purifikasi yang mengembalikan semua kepada Quran dan hadis harus ada dalilnya, atau mazhab Maliki yang tekstualis harus ada dalilnya. Apa hukum makan tempe mendoan? Siapa sih ngomongin gue? Tunggu sarapan. Ada yang belum sarapan? Lain cerita ya. Kalau yang saya sampaikan lain cerita. Kalau yang saya ambil tadi bukan tempe mendoan, tetapi kurma. Kalau makan kurma hukumnya apa? Yo enak, dalilnya ada. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan kurma, sahabat makan kurma. Andai kata tidak mubah, maka kurma itu sunnah. Kenapa? Rasulullah makan kurma. Apakah sampai wajib? Enggak. Apakah sampai wajib? Nggak ada ancaman ya, yang tidak makan kurma masuk neraka. Oh nggak ada. Terlalu ekstrim. Ya ini contoh, Bu ya, contoh dalam memahami sesuatu dari Quran, dari hadis gitu kan. Kurma itu ada perintah-perintah Rasulullah berkaitan dengan kurma, ada. Buka puasa dengan kurma. Atau Ummul Mukminin Aisyah mengatakan Allah buka kurma dengan air, kan begitu. Levelnya sunnah. Apakah sampai wajib? Enggak. Kenapa enggak sampai wajib? Karena enggak ada ancaman. Yang enggak buka dengan puasa dengan kurma masuk neraka. Enggak ada ancamannya. Oh berarti enggak sampai level ini perintahnya. Tapi sampai level sunnah. Nah kalau kurma bisa sampai level sunnah. Nah kalau tempe? Ada hadisnya enggak? Ada ayatnya enggak? Ada perintahnya enggak? Perintah makan tempe ada? Larangan makan tempe ada? Enggak ada. Berarti di mana tempatnya? Mubah. Kenapa mubah, Bu? Karena enggak ada perintah, enggak ada larangan. Masuk ya? Masuk ya, Bu. Maka dalam mazhab Syafi'i, hukum asal itu mubah. Segala sesuatu yang nggak ada perintah, nggak ada larangan berarti mubah. Beb, mubah ya, mubah. Ini apa, Bu? Air. Oke. Ini apa, Bu? Teh. Oke. Apakah Rasulullah minum air? No. Rasulullah minum air ya. Berarti nanti ada hadis yang berkaitan dengan air, Bu.
putih, maka levelnya bisa sunnah atau wajib. Ada nggak ancaman Rasulullah siapa yang nggak minum air dosa? Ada nggak? Berarti minum air nggak sampai level wajib. Ya, tapi mungkin sunnah karena Rasulullah minum air. Tapi apakah ada larangan minum air? Nggak ada. Ancaman kalau minum air masuk neraka? Nggak ada. Berarti levelnya air putih berarti bisa di ubah atau sunnah? Ubah atau sunnah? Sunnah. Ubah atau sunnah? Ubah. Sunnah. Minum air, Rasulullah minum air putih nggak? Rasulullah minum air enggak? Ya. Berarti levelnya mungkin mubah, mungkin Sunnah. Tapi kalau teh, Ubah. Rasulullah minum teh enggak? Enggak. Ada dalil Quran hadis tentangnya? Enggak ada. Larangan? Enggak ada perintah, enggak ada larangan tentang teh, berarti Mubah. Bu, segala sesuatu itu yang enggak ada larangan, enggak ada perintah, enggak ada dalil Quran, enggak ada dalil hadis, itu mubah. Sampai di sini bisa diterima? Bisa. Oke. Berbeda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu segala sesuatu yang tidak ada perintah, enggak ada larangan, hukum asalnya adalah haram. Mazhab Hambali itu segala sesuatu haram. Kenapa? Karena purifikasi segala sesuatu harus ada dalilnya. Iki dalilin iki dalilin. Segala sesuatu itu haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Ini mazhab Hambali. Titik dalil. Makanya keras dan ekstrim. KPKP gak boleh, KPKP haram, KPKP kudu dalil. Ya memang dia metodenya purifikasi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, selama nggak ada perintah, nggak ada larangan, boleh mubah. Tempe mubah, tahu mubah, cilok mubah. Tapi kalau mazhab Hambali Haram. ada dalil tempe? Nggak ada. Haram. Hati-hati. Boleh dilanjut, Bu? Boleh. Boleh dilanjut? Boleh. Bu, makna ini kemudian diadopsi dalam bidang hukum peradilan pidana zaman sekarang, yaitu praduga tak bersalah dan praduga bersalah. Praduga tak bersalah atau praduga tak bersalah itu ya enggak salah, semua boleh, lakukan semuanya, semua mubah, semua boleh. Kapan salah? Kalau melanggar larangan baru Anda salah. Di jalan raya, jalan aja terus, mubah, boleh naik motor, naik mobil. Kalau Anda melanggar marka, melanggar lampu merah, baru haram, baru salah. Praduga tak bersalah. Semua orang ini tidak ada yang salah, kecuali sudah melanggar dan ada buktinya, baru salah. Tidak boleh ditangkap kecuali ada bukti. Tidak boleh ditilang kecuali sudah benar-benar melanggar dan ada bukti. Ini namanya mubah. Hukum asal semuanya mubah, praduga tak bersalah. Tapi kalau mazhab Hambali semua itu haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Semua itu salah. Praduga bersalah, langsung ditangkap. Ketika sudah ditangkap, buktikan kalau engkau tidak salah. Itu yang menyebab TKW, TKI di Saudi dipenggali semua, ditangkap di semua. Kenapa? Tangkap dulu karena engkau pasti salah. Ketika sudah ditangkap, buktikan kalau engkau tidak salah dan engkau benar. Wali dengan Indonesia. Kalau Indonesia benar-benar salah, ada buktinya, baru ditangkap. Kalau di sana tangkap dulu. Setelah ditangkap, buktikan kalau engkau tidak salah. Kenapa? Mazhab Hambali semua itu haram kecuali ada dalil yang membolehkannya.
praduga bersalah. Langsung ditangkap karena kau dianggap salah. Terus bagaimana? Mana dalilmu kalau engkau tidak salah? Madhab Syafi'i semua itu boleh, nggak ada yang salah. Kalau melanggar ada bukti baru ditangkap. Kau salah, ini bukti kesalahan. Hati-hati ya. Moto apa ini urusannya? Oh, apa itu? Keras dan saklek. Lah, saya gambarkan ini. Sampai di sini jelas? Pilih mana sekarang? Ya dipikir-pikir dulu kalau mau pindah mazhab ya. Pikir-pikir dulu. Bu, penemu istilah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram adalah Imam Syafi'i. Yang lain mereka hanya bertanya dan diskusi, tapi konsep ini milik Imam Syafi'i. Diskusi-diskusi dengan mazhab lain yang kemudian menyempurnakan hasil-hasilnya. Setelah sempurna, kemudian mazhab ini semua memakai istilah ini. Kenapa mazhab-mazhabnya tidak gengsi? Gak gengsi, kenapa? Karena orang di zaman itu berdiskusi secara baik-baik, secara ilmiah. Maka ini penambahan ya, ditambah sedikit-sedikit apa banyak tambahan? Alhamdulillah, sedikit tapi masih awan-awan asal ibu motor nopo-nopo. Tapi bisa aja ngebut langsung diantar itu gaspol bisa. Ya panjangnya lah tiang-tiang sepuh. Awan-awan asal kelakon. Awan-awan asal kelakon.